Erdogan bikin India gemetaran ketika peringatkan para penista Islam dan para penghina Muslim akan dilawan sepenuhnya. Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ne katliamı bu? Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Turki dengan berapi-api baru-baru ini berbicara langsung di depan pemimpin India mengenai siapapun yang berani melecehkan Islam dan bertindak anti-Islam akan mendapatkan pelajaran. Hal itu diungkap langsung di depan Perdana Menteri India Narendra Modi. Seperti diketahui, bentrokan antar agama sering terjadi di India, di mana antar umat Islam dan Hindu yang tidak akur hingga negara-negara Barat yang memperlakukan kitab suci agama Islam secara tidak beradab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah bahwa Turki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan kejam Islamofobia dan juga xenofobia. Pernyataan ini disampaikan Erdogan kepada pemimpin dunia di KTT G20 New Delhi, India. Salah satu negara yang saat ini berdiam diri saat banyak umat Islam dianiaya. Pernyataan Erdogan yang disampaikan di depan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan tindakan pembakaran Al-Quran adalah kejahatan rasial yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Demikian dikutip The RT World. Erdogan menyatakan bahwa adalah tugas negara-negara yang diizinkan tindakan tersebut untuk segera mengevaluasi dan merevisi undang-undang mereka yang ada. Sebagaimana diketahui, sentimen anti-Islam menguat di India beberapa tahun ini sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri. Seperti diketahui, beberapa minggu yang lalu, para pemimpin G20 berkumpul di New Delhi dalam pertemuan puncak 2 hari dengan tema satu bumi, satu keluarga, satu masa depan, tanpa kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping. Setelah Iran dan Al-Qaeda, kini Presiden Erdogan gak kasih ampun Swedia dan Denmark dihajar begini. Turki ngamuk atas tindakan yang dilakukan dua negara, Swedia dan Denmark, dan satu lagi ada Belanda, atas pembakaran dan perobekan Al-Quran yang bukan sekali dua kali saja namun hingga berkali-kali, hingga membuat Turki geram dan akhirnya memburu pelaku itu. Kami akan memberikan pelajaran dan menghajar para pelaku yang telah berani menginjak-injak kitab suci kami dan dihabisi dengan dibakar ataupun dirobek di hadapan orang. Sungguh kebencian yang sangat berbahaya. Sementara itu, Kejaksaan Turki meluncurkan penyelidikan terhadap politikus Denmark, Swedia, dan juga Belanda yang Islamofobia dengan tuduhan menyakiti publik dan menghina nilai-nilai agama. Langkah tersebut dilaporkan kantor berita Anadolu Agensi Turki. Penyelidikan itu dilakukan setelah ekstremis Denmark, Swedia, Rasmus Paludan pekan lalu membakar salinan Al-Quran dalam 2 kesempatan terpisah. Pertama di jalur kedutaan besar Turki di Swedia dan kemudian di depan satu masjid di Denmark.
Paludan juga mengancam akan membakar kitab suci umat Islam setiap Jumat sampai Swedia diterima di aliansi NATO. Edwin Wagensveld, politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, juga merobek halaman-halaman dari salinan Al-Quran di Den Haag dan kemudian membakar halaman-halamannya yang robek di panci. Seperti yang diposting di video internet, para tersangka tersebut melakukan tindakan yang secara terbuka menyakiti kebencian dan permusuhan publik terhadap nilai-nilai suci agama Islam, Al-Quran dan Nabi Islam, dan secara terbuka menghina nilai-nilai agama yang dianut sebagian masyarakat. Papan pernyataan dalam penyelidikan oleh jaksa di Ankara, ibu kota Turki. Pernyataan itu menjelaskan jaksa membuka penyelidikan atas dakwaan sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dari KUHP Turki. Kecaman global mengaril atas pembakaran Al-Quran dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan Paludan sebagai sangat tidak sopan. Provokasi tersebut menuai protes dan kemarahan di seluruh dunia Islam, dengan Turki mempertanyakan bagaimana polisi mengizinkan protes itu dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Polisi malah mengklaim penghinaan pada kitab suci tersebut termasuk dalam kebebasan berbicara. Turki menyebut Paludan sebagai penipu pembenci Islam dan mengutuk keras izin yang diberikan pihak berwenang untuk tindakan provokatif tersebut yang jelas merupakan kejahatan rasial. Sebagaimana diketahui, sentimen anti-Islam menguat di India beberapa tahun ini sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri. Seperti diketahui, beberapa minggu yang lalu, para pemimpin G20 berkumpul di New Delhi dalam pertemuan puncak 2 hari dengan tema satu bumi, satu keluarga, satu masa depan, tanpa kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping.